Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Subahiri Setiofi dengan NIM 2403294, mahasiswa program studi agribisnis, dan pada kesempatan yang berharga ini saya melalui tayangan video ini memperhasilkan hasil kajian analisis saya dengan sungguh-sungguh pada pertemuan ke-7. Pembuatan ini ditujukan utama untuk memenuhi tugas akademik mata kuliah Ekonomi Syariah yang lebih dari sekedar pemenuhan kewajiban. Topik yang akan saya angkat kali ini merupakan sebuah refleksi mendalam mengenai bagaimana pilar-pilar ekonomi Islam universal dapat hadir sebagai solusi nyata di tengah dinamika keuangan global modern. Kita akan membedah bersama bagaimana penerapan prinsip keadilan, pemerataan kesejahteraan melalui maslahah, serta komitmen untuk menjauhi praktik ribawi yang dapat diimplementasikan secara konkret baik dalam skala makro maupun dalam skala aktivitas bisnis sehari-hari. Saya sangat berharap bahwa apa yang saya uraikan dan bagikan dalam video ini tidak hanya menjadi sekedar paparan materi searah, melainkan mampu memberikan sudut pandang baru, memperkaya khazanah keilmuan kita, serta memantik pemikiran kritis yang dapat kita diskusikan lebih lanjut di ruang kelas nanti. Mari kita buka lembaran pembahasan ini dengan meninjau secara seksama latar belakang dan kondisi fundamental yang menjadi tolak dari seluruh analisis saya. Baik, di sini saya akan memaparkan 4 materi dari pertemuan ke-7. Yang pertama ada perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, produksi dalam ekonomi syariah, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, dan yang terakhir ada prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah dan karakteristik manifestasinya. Perilaku konsumen dalam ekonomi syariah dibentuk oleh corak pemikiran yang didasarkan pada integrasi antara rasionalitas ekonomi dan spiritualitas keimanan. Konsumen muslim dipandang sebagai agen ekonomi yang rasional, namun definisi rasionalitas dalam Islam tidak dibatasi oleh ruang waktu dunia saja, melainkan meluas hingga menembus batas kematian menuju alam akhirat. Oleh karena itu, pilihan-pilihan konsumsi yang diambil di pasar merupakan refleksi dari kematangan spiritual dan kepatuhannya terhadap tata krama finansial yang terdapat beberapa karakteristik operasional dan poin penting yang mendominasi potret perilaku konsumsi Islami ini di tengah realitas sosial. Pertama, ada kesadaran akuntabilitas transendental yang tinggi. Setiap konsumen syariah beroperasi dengan sebuah keyakinan psikologis yang mendalam bahwa tidak ada satu rupiah pun kekayaan yang keluar dari dompetnya, melainkan akan dihisap dan dipertanyakan di pengadilan akhirat. Pertanyaan tersebut mencakup dua dimensi kausalitas yang kaku, yaitu dari mana harta tersebut didapatkan dan untuk urusan apa harta tersebut dibelanjakan. Kesadaran transendental ini berfungsi sebagai sistem pengendali internal yang jauh lebih efektif daripada regulasi hukum buatan manusia, sehingga konsumen secara sukarela akan memboikoti dirinya sendiri dari membeli produk-produk ilegal, produk yang merusak moral, atau produk yang dihasilkan dari sistem eksploitasi yang zalim. Yang kedua, ada pemberantasan total terhadap sikap israf atau berlebih-lebihan. Dalam perilaku konsumsi syariah, terdapat larangan keras terhadap konsep israf, yaitu tindakan mengonsumsi barang atau jasa halal secara berlebihan hingga melampaui batas-batas proporsi kebutuhan yang real dan wajar bagi ukuran dirinya. Perilaku israf ini biasanya dipicu oleh keinginan untuk memuaskan syahwat konsumtif atau ketidakmampuan mengendalikan emosi saat berbelanja. Contoh nyata dari israf adalah membeli makanan dalam kuantitas yang melimpah ruah hanya karena dorongan lapar semata, yang pada akhirnya makanan tersebut tidak terkonsumsi dengan habis dan berakhir di tempat pembuangan sampah sebagai limbah. Sikap ini sangat dicekam karena merusak efisiensi pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas. Yang ketiga, ada penghapusan sikap tabjir atau kemubaziran yang merusak.
Berbeda dengan israf yang masih berkaitan dengan barang halal namun berlebihan dalam jumlah. Tabzir adalah tindakan mengalokasikan atau membelanjakan harta benda untuk urusan-urusan yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat baik secara duniawi maupun ukhrawi, atau menghabiskan uang demi membiayai kemaksiatan dan pelanggaran syariat. Perilaku tabzir mencerminkan hilangnya fungsi akal sehat dan matinya kepekaan nurani konsumen. Kitab suci Al-Quran secara eksplisit dan keras menyamakan para pelaku tabzir ini sebagai saudara-saudara setan. Karena tindakan mereka tidak hanya merusak kondisi finansial pribadi dan keluarga, tetapi juga merusak tatanan moralitas publik, serta mengkhianati amanah kepemilikan harta yang dititipkan oleh Tuhan. Yang keempat, penolakan gaya hidup, bermegah-megahan dan konsumsi, biasanya dengan pamer. Konsumen syariah secara sadar menjauhkan dirinya dari jebakan gaya hidup mewah yang berorientasi pada pencarian status sosial, gengsi, kesombongan, ataupun pamer kekayaan di hadapan sesama manusia, yang biasa seringkali disebut dengan ria. Dalam sosiologi ekonomi modern, fenomena ini dikenal sebagai conspicuous consumption, di mana orang membeli barang-barang bermerek yang sangat mahal bukan karena nilai utilitas fungsionalnya, melainkan demi mendapatkan pengakuan vertikal dari komunitasnya. Islam memandang gaya hidup bermegah-megahan ini sebagai penyakit sosial yang kronis karena dapat menimbulkan jurang pemisah yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin, memicu kecemburuan sosial yang rentan, melahirkan kriminalitas, serta merusak kesehatan mental individu yang terjebak dalam perlombaan prestise yang semu. Penerapan prinsip keadilan distributif dan altruisme sosial. Perilaku konsumsi seorang Muslim tidak pernah berdiri sendiri di dalam ruang hampa udara, melainkan selalu terkoneksi secara empati dengan kondisi sosial masyarakat dan sekitarnya. Konsumen syariah memiliki sifat altruisme yang tinggi, di mana ia mampu merasakan penderitaan dan kekurangan ekonomi yang dialami oleh kelompok masyarakat prasejahtera. Oleh sebab itu, ketika ia mendapati situasi di mana ketimpangan sosial sedang menguat, ia akan dengan sukarela menekan rem konsumsi tersiernya demi meningkatkan volume konsumsi sosialnya. Ia akan lebih mendahulukan menyalurkan kelebihan likuiditas keuangannya melalui lembaga-lembaga pengelola seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar modal tersebut dapat dikonversi menjadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya akan menciptakan sirkulasi kemakmuran yang merata dan menghadirkan stabilitas ekonomi nasional yang berkeadilan. Adapun contoh kasus dari materi di atas yaitu penolakan gaya hidup bermegah-megahan dan konsumsi atau pamer. Di lingkungan tempat tinggal dan dunia kerja, Salman berada di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang sangat rentan terhadap jebakan gaya hidup bermegah-megahan dan konsumsi pamer. Banyak rekan sejawatnya yang terjebak dalam perlombaan membeli mobil mewah, keluaran baru, jam tangan eksklusif berharga ratusan jutaan rupiah, atau berlibur ke luar negeri setiap musim hanya demi mengunggah foto di media sosial untuk mendapatkan pengakuan sosial dan pujian dari komunitas mereka. Salman secara sadar memilih jalan hidup yang berbeda dengan menerapkan prinsip kesederhanaan. Ketika mobil pribadinya yang sudah berusia 7 tahun masih berfungsi dengan sangat baik, mesinnya masih prima, konsumsi bahan bakarnya masih efisien, dan tingkat keamanannya masih sangat layak, ia tidak merasa perlu menggantinya dengan mobil model baru, meskipun arus kas bulanannya sangat mampu untuk membayar cicilan mobil mewah tersebut. Ia tidak mendasarkan keputusan pembelian barang pada pertanyaan, apa kata orang nanti, melainkan pada pertanyaan,
Apakah barang ini benar-benar saya butuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan keberkahan hidup? Begitu pula dalam berpakaian dan penampilan Salman sehari-hari. Salman dan istrinya membeli pakaian yang rapi, yang bersih, nyaman, dan berpenampilan sopan sesuai dengan instruksi syariat untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Namun mereka menolak untuk membeli tas atau pakaian bermerek internasional yang harganya melambung tinggi hanya karena faktor logo atau gengsi yang melekat pada merek tersebut. Dengan menolak gaya hidup pamer ini, Salman terhindar dari tekanan psikologis dan kecemasan sosial akibat perlombaan materi yang tidak pernah ada garis finishnya, sekaligus menjaga jiwanya agar tetap rendah hati dan terhindar dari sifat sombong. Yang kedua, ada materi produksi dalam ekonomi syariah. Ada pertama, dekonstruksi definisi produksi. Ekonomi syariah datang untuk mendekonstruksi pemikiran mekanis tersebut. Produksi dalam Islam tidak berdiri di ruang hampa yang sekedar berurusan dengan benda mati dan angka statistik. Produksi adalah fenomena kemanusiaan, sosial, dan spiritual yang terintegrasi secara epistemologis. Produksi dalam Islam yang sering disebut dengan istilah al-intaj adalah usaha manusia untuk mengeksplorasi, mengelola, dan mentransformasikan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna yang real dengan tujuan utama untuk memberikan kemaslahatan hidup bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan mendasar ini melahirkan konsekuensi logis pada cara pandang terhadap nilai guna suatu barang. Dalam ekonomi konvensional, apapun yang diinginkan oleh pasar dan menghasilkan uang dianggap memiliki nilai guna. Tidak peduli apakah barang tersebut merusak moral masyarakat atau tidak. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, nilai guna dikendalikan oleh konsep moralitas syariat. Sebuah komoditas baru diakui memiliki nilai guna ekonomi jika komoditas tersebut membawa manfaat yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan dan hukum Islam. Yang kedua, ada konsep istiqlal manusia sebagai khalifah dan pengelola, bukan pemilik mutlak. Akar filosofis yang membedakan aktivitas produksi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah konsep istiqlal di dalam sistem kapitalisme. Manusia mengklaim hak pemilikan mutlak atas faktor produksi yang mereka kuasai. Dengan klaim tersebut, mereka merasa berhak untuk mengeksploitasi alam semesta dan tenaga kerja tanpa batas, asalkan tidak melanggar hukum positif yang dibuat manusia. Di sisi lain, sistem sosialisme menghapus kepemilikan individu dan menyerahkan secara mutlak kepada negara, yang dalam sejarahnya justru seringkali mematikan kreativitas dan potensi manusia. Islam mengambil jalan tengah yang revolusioner melalui konsep istiqlal. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Dialah pemilik mutlak atas langit, bumi, dan segala isinya. Manusia diturunkan ke bumi bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai khalifah atau delegasinya. Manusia diberikan hak kepemilikan relatif atau hak pemanfaatan atas sumber daya tersebut. Istilah istiqlal berarti manusia diserahi amanah untuk mengelola kekayaan bumi ini sesuai dengan kehendak pemilik aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika analoginya ke dalam dunia bisnis modern, manusia tidak sebagai chief executive officer atau yang sekarang biasa disebut dengan CEO atau manajer profesional yang mengelola sebuah perusahaan besar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik saham tunggalnya. Seorang manajer tidak boleh membuat kebijakan operasional memproduksi barang atau membuang limbah sesuka hatinya. Ia harus tunduk pada standar operasional, prosedur, atau SOP yang telah digariskan oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu, setiap produsen muslim harus menyadari bahwa tanah yang ia ditanami, mesin yang ia jalankan, dan modal yang ia putar adalah barang titipan yang kelak di hari akhir akan dimintai pertanggungjawabannya
secara mendetail. Dari mana sumbernya yang didapatkan dan untuk apa prosesnya digunakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dimensi ibadah dalam ruang pabrik dan korporasi. Ketika seorang produsen memahami konsep istiqlal, maka batasan antara aktivitas duniawi dan aktivitas ukhrawi menjadi runtuh. Selama ini, ada dikotomi keliru yang menganggap bahwa ibadah hanya terjadi di dalam masjid melalui ritual salat, zakat, dan zikir, sementara aktivitas di dalam pabrik, pasar, dan ruangan direksi korporasi dianggap sebagai urusan dunia murni yang terpisah dari agama. Dalam ekonomi syariah, proses produksi adalah bagian integral dari ibadah atau ghairu mahdah. Setiap tetes keringat buruh pabrik, setiap keputusan inovatif dari seorang manajer, dan setiap investasi yang dikucurkan oleh pemilik modal untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dinilai sebagai amal soleh yang mendatangkan pahala besar. Syaratnya adalah aktivitas tersebut harus dilandasi oleh niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijalankan dengan cara-cara yang halal dan ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Pemahaman ini memberikan suntikan motivasi spiritual yang luar biasa bagi pelaku usaha, sehingga mereka tidak akan mudah putus asa saat menghadapi krisis dan tidak akan menjadi serakah saat berada di puncak kesuksesan. Adapun contoh kasus dari materi yang saya jelaskan di atas. Perjalanan PT Berkah Pangan Nusantara yang dimulai dari seperti kebanyakan industri manufaktur modern lainnya. Didirikan oleh seorang pengusaha muda bernama Rahman. Perusahaan ini awalnya beroperasi murni dengan logika ekonomi konvensional. Target utamanya adalah bagaimana menekan biaya produksi sekecil mungkin, mendominasi pasar swalayan, dan melipat gandakan keuntungan bersih demi memuaskan para investor. Modal awal perusahaan didapatkan dari pinjaman bank konvensional dengan sistem bunga tetap yang cukup mencekik setiap bulannya. Dalam operasi harian, Rahman menggunakan rumus efisiensi yang kaku. Bahan baku pisang dibeli dari para petani di daerah dengan harga serendah mungkin, memanfaatkan posisi tawar petani yang lemah saat musim panen tiba. Para buruh pabrik yang sebagian besar adalah warga lokal dipekerjakan dengan upah minimum yang pas-pasan, tanpa jaminan kesehatan yang layak, dan dipaksa bekerja lembur dengan perhitungan yang tidak transparan demi mengejar target kuota harian. Di sisi lain, limbah kulit pisang dan sisa minyak goreng bekas pakai langsung dibuang ke aliran sungai di belakang pabrik tanpa pengelolaan yang memadai demi menghemat biaya operasional. Secara finansial, pada 3 tahun pertama, perusahaan ini terlihat sangat sukses di atas kertas. Omset penjualan melonjak tajam dan produk mereka berhasil menembus pasar nasional. Namun, di balik angka-angka pertumbuhan yang mengagumkan itu, Rahman mulai merasakan kerapuhan yang luar biasa. Perusahaan terus-menerus didera konflik internal. Para buruh sering melakukan aksi mogok kerja karena mereka diperas tenaganya. Lingkungan sekitar pabrik mulai memprotes bau menyengat dari limbah yang mencemari sumur warga. Dan tekanan untuk membayar cicilan bunga bank membuat manajemen sering mengambil keputusan yang mengorbankan kualitas produk, seperti mencampurkan bahan baku dengan zat pengawet kimia berbahaya agar produk tahan lebih lama di gudang. Momentum titik balik terjadi ketika Rahman menghadiri sebuah seminar tentang filsafat muamalah dan ekonomi syariah. Di sana ia menyadari sebuah kebenaran yang menghentak kesadarannya, bahwa bisnis yang dijalankan selama ini berdiri atas fondasi yang rapuh karena mengabaikan hak-hak manusia dan melanggar aturan Sang Pencipta. Ia memahami bahwa keuntungan materi yang melimpah tidak akan pernah mendatangkan ketenangan batin jika di dalamnya terdapat tetesan keringat buruh yang terzolimi. Tangisan petani yang diperas harganya, kerusakan alam yang nyata, dan aliran dana yang tercampur dengan riba. Dari sinilah Rahman membulatkan tekad untuk melakukan formasi total pada seluruh lini produksi
perusahaannya sebuah proses migrasi besar-besaran menuju sistem produksi berbasis syariah. Baik, materi yang ketiga ada tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Di sini kita akan membahas 3 tentang tujuan dan produksi dalam Islam, dan yang pertama ada kesejahteraan hakiki, memahami falah dan maslahah. Tujuan tertinggi dari perekonomian Islam adalah pencapaian falah. Istilah falah mencakup makna yang sangat luas, yaitu kesuksesan yang komprehensif, keselamatan dari penderitaan dan kebahagiaan yang abadi di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ekonomi makro, falah dapat diartikan sebagai tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan, di mana tidak ada satupun individu masyarakat yang kelaparan, tertindas, atau kehilangan martabat kemanusiaannya. Untuk mengoperasionalkan pencapaian falah dalam aktivitas produksi, para ulama merumuskan konsep maslahah, berada dengan konsep utilitas konvensional yang sifatnya sangat subjektif, atau yang biasa disebut dengan tergantung pada kepuasan individu dan bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Maslahah memiliki indikator yang objektif dan terukur karena didasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan hidup manusia yang hakiki. Dalam memproduksi barang, produsen tidak sekedar bertanya, apakah produk ini akan laku keras di pasar? Atau apakah produk ini akan menghasilkan margin keuntungan 300%? Pertanyaan yang wajib diajukan terlebih dahulu adalah, apakah ini mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat atau justru membawa kerusakan? Sebagai contoh, memproduksi minuman keras atau mengembangkan aplikasi perjudian online mungkin sangat menguntungkan secara finansial dalam hitungan ekonomi konvensional karena permintaannya tinggi. Namun, dalam ekonomi syariah, aktivitas tersebut dilarang keras karena secara nyata menghancurkan akal, harta, dan moralitas masyarakat, yang berarti bertentangan dengan esensi pencapaian falah. Yang kedua, ada bedah mendalam maqasid asy-syariah dalam alur produksi. Mari kita pahami secara bersama, secara lebih spesifik, bagaimana 5 pilar maqasid asy-syariah menjadi panduan praktis dan kompas moral di dalam ruang produksi. Yang pertama, ada pemeliharaan agama. Alur produksi harus mendukung penguatan nilai-nilai spiritual manusia. Industri tidak boleh memproduksi konten-konten media yang mendegradasi moralitas, merusak akidah, atau menyebarkan kebencian. Sebaliknya, industri harus memfasilitasi kebutuhan umat untuk menjalankan agamanya dengan baik, seperti memproduksi pakaian muslim yang menutup aurat dengan kualitas nyaman, atau menyediakan ekosistem pariwisata ramah muslim. Yang kedua, pemeliharaan jiwa. Sektor produksi bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesehatan konsumen serta pekerja. Industri farmasi wajib menghasilkan obat-obatan yang aman dan berkhasiat tanpa efek samping yang disembunyikan. Industri otomotif harus menerapkan standar keselamatan tertinggi pada setiap kendaraan yang diproduksi. Dari sisi internal, perusahaan dilarang mempekerjakan buruh dalam kondisi yang berbahaya tanpa alat pelindung diri yang memadai. Karena tindakan tersebut mengabaikan keselamatan jiwa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pemeliharaan akal. Akal adalah aset terbesar manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Oleh karena itu, sistem produksi syariah mengharamkan segala bentuk komoditas yang dapat merusak fungsi akal, seperti narkotika, minuman beralkohol,
hingga produk digital yang dirancang secara manipulatif untuk menimbulkan kecanduan akut dan degradasi mental pada anak-anak. Industri justru harus diarahkan pada sektor pendidikan, penerbitan buku berkualitas, penciptaan perangkat lunak sains dan teknologi yang memperluas cakrawala berpikir manusia. Yang keempat, pemeliharaan keturunan. Industri modern memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan generasi mendatang. Hal ini diwujudkan dengan memproduksi makanan dan minuman yang bebas dari zat aditif berbahaya, pengawet karsinogenik, atau rekayasa genetik yang belum teruji keamanannya. Selain itu, pilar ini juga melarang industri yang mempromosikan pornografi atau gaya hidup yang merusak institusi keluarga. Karena keluarga adalah benteng utama dalam menjaga kelestarian generasi manusia yang berkualitas. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pemeliharaan harta. Nilai harta harus dijaga melalui efisiensi proses produksi dan kejujuran kualitas produk. Produsen dilarang melakukan praktik bullet in obsolescence, yaitu sengaja merancang barang agar cepat rusak dalam jangka waktu tertentu agar konsumen terpaksa membeli produk baru lagi. Tindakan ini adalah bentuk pemborosan sumber daya dan perusakan nilai harta konsumen. Sektor produksi harus menghasilkan barang yang tahan lama, memiliki nilai guna yang adil sesuai harganya, dan menjaga stabilitas ekonomi real. Dan pembahasan yang ketiga, ada konsep fardu kifayah dalam memenuhi kebutuhan strategis negara. Dalam kedaulatan ekonomi sebuah bangsa, Islam memperkenalkan konsep hukum yang sangat strategis, yaitu fardu kifayah. Secara umum, kita memahami fardu kifayah dalam urusan mengurus jenazah. Namun dalam ranah ekonomi, para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa memproduksi barang-barang yang menjadi hajat hidup orang banyak hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya nih, jika dalam suatu negara tidak ada industri yang memproduksi pangan pokok, ya seperti beras atau gandum, jagung, dan yang lain-lainnya, tidak ada yang memproduksi pakaian, obat-obatan, atau alat-alat pertahanan keamanan, maka seluruh penduduk dan pemimpin di negara tersebut menanggung dosa kolektif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Dibilang begitu karena ketiadaan produksi dalam sektor-sektor vital tersebut akan menyebabkan ketergantungan mutlak pada bangsa lain, yang pada gilirannya dapat mengancam kedaulatan, martabat, dan kebebasan umat Islam. Prinsip ini mengubah motivasi bisnis dari sekedar urusan privat mencari nafkah menjadi tugas suci bela negara dan bela agama. Ketika seorang pengusaha memutuskan untuk membangun pabrik semen, mengembangkan industri pertanian modern, atau mendirikan laboratorium riset teknologi, motivasinya adalah untuk menggugurkan kewajiban moral masyarakatnya dan membangun kemandirian ekonomi umat. Yang keempat, hierarki kebutuhan Islam ada tiga: daruriyat, hijiyat, dan tahsiniyat. Ekonomi membagi komoditas produksi ke dalam tiga tingkatan hierarki konsumsi dan produksi yang sangat sistematis. Skala prioritas ini harus dipahami oleh para perencana ekonomi dan pelaku industri agar alokasi sumber daya alam tidak salah sasaran. Yang pertama, ada daruriyat. Ini adalah tingkat kebutuhan paling mendasar yang jika tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan hancur dan kacau. Contohnya adalah pangan pokok, air bersih, pakaian dasar, tempat tinggal layak huni, obat-obatan esensial, dan jaminan keamanan.
Kebijakan produksi sebuah negara harus memprioritaskan pemenuhan sektor darurat. Ini terlebih dahulu bagi seluruh lapisan masyarakat sebelum mengalokasikan modal ke sektor lain. Yang kedua, ada hajiat. Kebutuhan ini berada satu tingkat di atas primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan hancur atau mati, tetapi manusia akan mengalami kesulitan dan kepayahan. Contohnya adalah alat transportasi publik yang nyaman, mesin cuci untuk efisiensi rumah tangga, perangkat komunikasi, dan perkakas kerja modern. Produksi di sektor ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup manusia agar lebih mudah dalam menjalankan aktivitas harian maupun ibadah. Dan yang ketiga, ada tahsiniat. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek keindahan, kemewahan, dan kenyamanan tingkat tinggi yang sifatnya melengkapi kehidupan. Contohnya adalah mobil mewah dengan spesifikasi premium, perhiasan, pakaian desainer terkenal, makanan fine dining, dan dekorasi estetis tingkat lanjut. Islam tidak melarang produksi di sektor ini, asalkan kebutuhan darurat dan hajiat masyarakat luas telah terpenuhi secara merata, serta proses produksinya tidak mengarah pada sikap pamer dan kesombongan. Tragedi ekonomi modern seringkali terjadi karena struktur ini terbalik. Modal dan sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran untuk memproduksi barang-barang tahsiniat yang super mewah demi melayani segelintir kaum elit yang kaya raya. Sementara sektor pertanian pangan pokok terbengkalai dan kekurangan investasi. Hal ini yang bisa menyebabkan jutaan orang di belahan dunia lain menderita kelaparan. Adapun contoh kasus dari materi yang saya bacakan tadi, langkah pertama yang pasti menentang dalam transformasi. Kita ambil contohnya dari PT Berkah Pangan Nusantara. PT Berkah Pangan Nusantara adalah membersihkan struktur permodalan dari unsur riba. Rahman menyadari bahwa memproduksi barang halal dengan modal yang bersumber dari sistem bunga adalah sebuah kontradiksi moral. Oleh karena itu, ia mengambil keputusan berani untuk menghentikan seluruh kerja sama dengan bank konvensional untuk melunasi sisa utang berjalan. Rahman menjual sebagian aset pribadinya dan mengundang investor baru yang memiliki visi spiritual yang sama. Struktur modal perusahaan kemudian diubah total menggunakan akad syariah, yaitu musyarakah mutanakisah atau kemitraan kepemilikan menurun dan mutaharobah atau bagi hasil. Dalam skema baru ini, para investor baru bertindak sebagai pemilik modal, sementara Rahman bertindak sebagai pengelola usaha. Tidak ada lagi sistem bunga tetap yang harus dibayar setiap bulan tanpa memedulikan kondisi untung rugi perusahaan. Sebagai gantinya, keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati di awal kontrak. Jika perusahaan sedang mengalami penurunan penjualan akibat faktor eksternal seperti gagal panen atau krisis ekonomi, para investor ikut menanggung risiko kerugian tersebut secara proporsional, asalkan kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian manajemen. Sistem perbankan operasional perusahaan, mulai dari rekening, penampungan omset, pembayaran vendor, hingga sistem pengajian karyawan, semuanya dipindahkan ke bank syariah. Langkah awal ini memberikan stabilitas mental dan spiritual bagi seluruh jajaran manajemen, karena mereka tahu bahwa setiap rupiah yang mengalir sebagai darah perusahaan kini telah bersih dari jerat riba.
Yang terakhir, materi pembahasan tentang prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Ada 3 yang kita bahas di sini. Yang pertama ada tauhid, amanah, dan akuntabilitas spiritual. Prinsip tauhid adalah pondasi utama yang mengikat seluruh perilaku ekonomi seorang muslim. Tauhid vertikal menyadarkan bahwa tidak ada satupun ruang di muka bumi ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika prinsip ini diturunkan ke dalam wilayah operasional produksi, ia menjelma menjadi sifat amanah dan masuliyah. Seorang produsen yang bertauhid tidak akan memiliki mentalitas ganda, menjadi orang saleh saat di masjid, tetapi menjadi orang yang culas saat berada di dalam pabrik. Ia memahami bahwa meskipun ia bisa menyuap auditor lingkungan atau memanipulasi laporan keuangan di hadapan otoritas pajak pemerintah, ia tidak akan pernah bisa mengelabui pengawasan malaikat Raqib dan Atid. Kesadaran spiritual ini menjadi sistem kendali mutu internal yang paling efektif, yang melahirkan penguasa-penguasa jujur yang memproduksi barang dengan rasa tanggung jawab moral. Yang kedua, etika keadilan distribusi nilai tambah dan kemitraan tenaga kerja. Dalam sejarah perkembangan industri konvensional, konflik abadi antara pemilik modal dan kaum buruh selalu menjadi duri dalam daging. Sistem kapitalis cenderung menekan upah buruh serendah mungkin demi meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan pemilik saham. Sebaliknya, sistem sosialis mencoba menghapus kelas pemilik modal yang justru mematikan inisiatif individu. Islam menyelesaikan konflik ini dengan prinsip keadilan dan kerjasama. Dalam ekonomi syariah, buruh atau tenaga kerja bukanlah komoditas yang bisa diperas tenaganya, lalu dibuang begitu saja. Mereka adalah mitra strategis dalam menciptakan nilai tambah produk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan garis panduan yang sangat humanis dan tegas terkait hak-hak pekerja. Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengerik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini tidak hanya bermakna tekstual mengenai ketepatan waktu pembayaran gaji, tetapi secara makro merupakan perintah untuk memberikan upah yang adil, layak, dan proporsional sesuai dengan tingkat inflasi, keahlian, beban kerja, dan kontribusi nyata pekerja terhadap produktivitas perusahaan. Selain itu, sistem pembiayaan produksi dalam Islam tidak menggunakan instrumen bunga, melainkan menggunakan akad kemitraan bagi hasil seperti mudharabah, atau pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola, atau musyawarakah. Kedua belah pihak sama-sama menyetorkan modal dan keahlian. Dengan sistem bagi hasil ini, resiko bisnis ditanggung bersama secara adil, dan keuntungan dinikmati bersama secara proporsional. Tidak ada pihak yang dizolimi. Yang ketiga, standar ketat kehalalan. Halalan thayyiban sebagai keunggulan kompetitif. Dunia industri modern kini mulai menyadari bahwa konsep halalan thayyiban bukan lagi sekedar sentimen keagamaan bagi umat Islam,
melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah standar mutu global yang menjamin keamanan dan kebaikan suatu produk. Islam mensyaratkan dua dimensi kehalalan yang tidak terpisahkan. Yang pertama, ada halal secara zat. Dimensi ini menuntut kebersihan, kesucian, dan keamanan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Semua bahan yang bersifat najis, beracun, menjijikkan, atau diharamkan oleh teks agama seperti babi, khamar atau bangkai harus dieliminasi total dari lini produksi. Yang kedua, halal secara proses. Sebuah produk yang bahan bakunya sudah 100% halal bisa berubah statusnya menjadi haram jika proses produksinya melibatkan kemudaratan dan pelanggaran syariat. Aspek ini mencakup bagaimana modal usaha diperoleh, apakah dari utang riba, bank konvensional, atau dari investasi syariah. Bagaimana transaksi dilakukan? Apakah ada unsur penipuan, manipulasi timbangan, atau penyembunyian cacat produksi? Serta bagaimana dampak operasionalnya terhadap lingkungan sekitar. Kata thayyib yang menyertai kata halal merujuk pada aspek kualitas, higienitas, nilai gizi, estetika, dan keberlanjutan produk. Memproduksi makanan halal tetapi menggunakan zat pewarna tekstil yang memicu kanker dalam jangka panjang adalah tindakan yang melanggar prinsip thayyib. Sistem produksi syariah menuntut kesempurnaan mutu pada setiap produk yang dilemparkan ke pasar. Yang keempat, efisiensi dan larangan israf, tabzir, serta perusakan alam. Salah satu krisis terbesar yang dihadapi oleh peradaban manusia saat ini adalah perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan ekosistem yang masif akibat keserakahan industri modern yang menganut prinsip keuntungan tanpa batas. Hutan gundul, serta sungai tercemar, limbah beracun, dan spesies hewan punah demi mengejar efisiensi biaya produksi yang egois. Islam telah mengantisipasi krisis ini sejak 14 abad yang lalu melalui larangan keras terhadap perilaku israf, tabzir, dan fasad fil ard. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dalam operasional produksi syariah, prinsip ekologi ini diterjemahkan menjadi konsep eko-efisiensi atau produksi hijau atau green production. Produsen muslim wajib merancang siklus produksinya sedemikian rupa agar minimalkan penggunaan energi fosil, mengoptimalkan daur ulang, dan mengelola limbah pabrik hingga benar-benar aman sebelum dialirkan kembali ke alam, menyia-nyiakan bahan baku, membiarkan mesin menyala tanpa guna yang membuang-buang energi, atau membuang sisa produksi yang meracuni pemukiman warga sekitar adalah dosa ekologis yang mencederai prinsip ketauhidan dan kemanusiaan. Adapun contoh kasus dari materi yang telah saya jelaskan, setelah menyelesaikan masalah permodalan, perusahaan mulai membenahi halu produksi, yaitu hubungan dengan para petani pisang sebagai pemasok bahan baku utama. Dalam sistem konvensional, perusahaan sering menggunakan jasa tengkulak yang menekan harga di tingkat petani. PT Berkah Pangan Nusantara memutuskan rantai distribusi yang eksploitatif tersebut dengan menerapkan prinsip keadilan dan kemitraan. Rahman membentuk program kemitraan langsung dengan komunitas petani lokal melalui akad salam, yaitu akad jual beli barang dengan pembayaran di muka, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.
Perusahaan memberikan modal kerja dan jaminan pembelian hasil panen kepada para petani dengan harga yang adil dan disepakati bersama sebelum manusia tanam dimulai. Langkah ini memberikan kepastian pendapatan bagi para petani sehingga mereka terhindar dari jerat utang rentenir dan spekulasi harga pasar yang tidak menentu. Sebagai timbal baliknya, para petani berkomitmen untuk menanam pisang secara organik tanpa pupuk kimia berbahaya yang secara otomatis meningkatkan kualitas input produksi menjadi lebih sehat dan alami. Di dalam ruang pabrik, prinsip keadilan juga diterapkan sebagai ketat para manajemen tenaga kerja. Di dalam ruang pabrik, prinsip keadilan juga diterapkan secara ketat pada manajemen tenaga kerja. Rahman menghapus sistem kontrak kerja yang menjebak dan menggantikannya dengan perjanjian kerja yang transparan sesuai nilai Islam. Upah buruh dinaikkan di atas standar minimum regional dengan memperhitungkan beban kerja dan kontribusi nyata mereka. Perusahaan juga menerapkan prinsip bahwa keselamatan dan kenyamanan kerja adalah bagian dari menjaga jiwa. Semua buruh difasilitasi dengan alat pelindung diri yang lengkap, ruang kerja yang memiliki sirkulasi udara yang baik, dan asuransi kesehatan syariah. Kebijakan operasional pabrik juga diubah secara harmonis. Mesin pabrik wajib dihentikan total selama 30 menit setiap kali azan berkumandang. Memberikan hak bagi seluruh karyawan untuk menunaikan sholat berjamaah dan beristirahat secara layak, yang pada akhirnya justru meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan karena mereka merasa dimanusiakan dan dihargai. Adapun kesimpulan dari materi apa yang saya jelaskan, aktivitas produksi dalam perspektif ekonomi syariah bukanlah sekedar manifestasi dari aktivitas teknis mekanis yang mempertemukan sebagai input modal, tanah, dan tenaga kerja demi melahirkan komoditas yang laku di pasar. Lebih dalam dari itu, produksi syariah adalah sebuah revolusi paradigma yang meruntuhkan sekat-sekat materialisme kaku yang selama ini mencekram sistem ekonomi konvensional. Islam memandang produksi sebagai bentuk pengabdian spiritual yang multidimensional, sebuah jembatan emas yang menghubungkan antara ketundukan hamba kepada Sang Pencipta melalui prinsip ketauhidan dengan tanggung jawab sosial kemanusiaan untuk menebarkan kemaslahatan di muka bumi. Melalui lensa filsafat istiqlal, status manusia sebagai produsen dikembalikan pada fitrah yang sesungguhnya, yaitu sebagai pengelola pemegang amanah dan khalifah Allah di bumi, bukan sebagai pemilik mutlak yang bebas mengeksploitasi sumber daya tanpa batas. Kesadaran teologis ini mengubah total lengkap operasional bisnis. Target tertinggi yang dikejar oleh pelaku usaha muslim bukan lagi sekedar maksimalisasi keuntungan finansial atau utilitas individualistis jangka pendek yang egois, melainkan pencapaian falah sebuah kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang hakiki, serta berkeadilan yang mencakup kehidupan di dunia hingga akhirat. Untuk membumikan visi luhur tersebut, alur produksi dikendalikan secara ketat oleh kompas moral Maqasid Asy-Syariah. Setiap keputusan dalam korporasi wajib menimbangi dampaknya terhadap pemeliharaan 5 elemen dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi ada 5. Dengan pembagian hierarki kebutuhan yang sangat sistematis, mulai dari skala prioritas utama pada sektor pokok, pemenuhan, kenyamanan, hajiat, hingga pelengkap estetika. Ekonomi syariah menawarkan solusi preventif terhadap ketimpangan alokasi sumber daya global yang seringkali mengabaikan kebutuhan kaum apa demi memuaskan gaya hidup mewah segelintir elit. Lebih jauh lagi, pemenuhan kebutuhan strategis masyarakat ini
diangkat derajat hukumnya menjadi fardu kifayah. Sebuah tugas suci yang menegaskan bahwa kemandirian ekonomi suatu bangsa adalah bagian integral dari pilar kedaulatan agama dan negara. Secara operasional, sistem produksi syariah memberikan jawaban konkret atas berbagai krisis kemanusiaan dan lingkungan yang diakibatkan oleh keserakahan industri modern. Prinsip keadilan adalah menghapus jurang pemisah dan pertentangan abadi antara pemilik modal dan kaum buruh melalui sistem kemitraan bagi hasil, serta pemenuhan upah kerja yang layak. Buruh ditempatkan terhormat sebagai mitra strategis, bukan komoditas yang diperas tenaganya. Di sisi lain, standar ketat halalan thayyiban menjelma menjadi sebuah garansi mutu global yang tidak hanya menjamin kebersihan dan kesucian zat produk, tetapi juga kesucian prosesnya dari jerat riba, manipulasi, perjudian, dan penipuan. Komitmen ini disempurnakan oleh prinsip ekologi Islam yang melarang keras perilaku berlebih-lebihan, pemborosan, serta perusakan alam yang dalam praktik modern diwujudkan melalui sistem produksi hijau bebas limbah. Pada akhirnya, sebagaimana yang tercermin dari studi kasus nyata PT Berkah Pangan Nusantara, penerapan ekonomi syariah dalam dunia bisnis modern terbukti bukanlah sebuah utopia atau angan-angan teoretis belaka. Ketika sebuah perusahaan berani mengambil langkah revolusioner untuk bermigrasi total ke sistem syariah, membersihkan modal dari riba, membangun kemitraan yang adil dengan petani dan buruh, serta menjaga kelestarian alam, perusahaan tersebut tidak kehilangan daya saingnya. Sebaliknya, mereka justru menemukan ketahanan bisnis yang jauh lebih kuat, loyalitas konsumen yang tinggi, efisiensi jangka panjang, serta pertumbuhan yang stabil dan berkah. Sistem produksi syariah adalah masa depan tata kelola ekonomi dunia yang humanis, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sebuah sistem yang membuktikan kepada peradaban manusia bahwa deru mesin pabrik dan gemerlap aktivitas korporasi dapat berjalan beriringan dengan kesucian spiritual, di mana kekayaan diproduksi secara adil, distribusi secara merata, dan alam dijaga dengan penuh cinta. Semuanya demi menggapai satu tujuan tertinggi, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari materi apa yang saya jelaskan tadi. Adapun lebih kurangnya dari apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum. Di dalam ruang pabrik, prinsip keadilan juga diterapkan secara ketat pada manajemen tenaga kerja. Rahman menghapus sistem kontrak kerja yang menjebak dan menggantikannya dengan perjanjian kerja yang transparan sesuai nilai Islam. Upah buruh dinaikkan di atas standar minimum regional dengan memperhitungkan beban kerja dan kontribusi nyata mereka. Perusahaan juga menerapkan prinsip bahwa keselamatan dan kenyamanan kerja adalah bagian dari menjaga jiwa. Semua buruh difasilitasi dengan alat pelindung diri yang lengkap, ruang kerja yang memiliki sirkulasi udara yang baik, dan asuransi kesehatan syariah. Kebijakan operasional pabrik juga diubah secara harmonis. Mesin pabrik wajib dihentikan total selama 30 menit setiap kali azan berkumandang. Memberikan hak bagi seluruh karyawan untuk menunaikan sholat berjamaah dan beristirahat secara layak, yang pada akhirnya justru meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan karena mereka merasa dimanusiakan dan dihargai. Adapun kesimpulan dari materi apa yang saya jelaskan, aktivitas produksi dalam perspektif ekonomi syariah bukanlah sekedar manifestasi dari aktivitas teknis mekanis yang mempertemukan sebagai input modal, tanah, dan tenaga kerja demi melahirkan komoditas yang laku di pasar. Lebih dalam dari itu,
Produksi syariah adalah sebuah revolusi paradigma yang meruntuhkan sekat-sekat materialisme kaku yang selama ini mencekram sistem ekonomi konvensional. Islam memandang produksi sebagai bentuk pengabdian spiritual yang multidimensional, sebuah jembatan emas yang menghubungkan antara ketundukan hamba kepada Sang Pencipta melalui prinsip ketauhidan dengan tanggung jawab sosial kemanusiaan untuk menebarkan kemaslahatan di muka bumi. Melalui lensa filsafat istiqlal, status manusia sebagai produsen dikembalikan pada fitrah yang sesungguhnya, yaitu sebagai pengelola pemegang amanah dan khalifah Allah di bumi, bukan sebagai pemilik mutlak yang bebas mengeksploitasi sumber daya tanpa batas. Kesadaran teologis ini mengubah total lengkap operasional bisnis. Target tertinggi yang dikejar oleh pelaku usaha muslim bukan lagi sekedar maksimalisasi keuntungan finansial atau utilitas individualistis jangka pendek yang egois, melainkan pencapaian falah sebuah kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang hakiki, serta berkeadilan yang mencakup kehidupan di dunia hingga akhirat. Untuk membumikan visi luhur tersebut, alur produksi dikendalikan secara ketat oleh kompas moral Maqasid Asy-Syariah. Setiap keputusan dalam korporasi wajib menimbangi dampaknya terhadap pemeliharaan 5 elemen dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi ada 5. Dengan pembagian hierarki kebutuhan yang sangat sistematis, mulai dari skala prioritas utama pada sektor pokok, pemenuhan, kenyamanan, hajiat, hingga pelengkap estetika. Ekonomi syariah menawarkan solusi preventif terhadap ketimpangan alokasi sumber daya global yang seringkali mengabaikan kebutuhan kaum apa demi memuaskan gaya hidup mewah segelintir elit. Lebih jauh lagi, pemenuhan kebutuhan strategis masyarakat ini diangkat derajat hukumnya menjadi fardu kifayah, sebuah tugas suci yang menegaskan bahwa kemandirian ekonomi suatu bangsa adalah bagian integral dari pilar kedaulatan agama dan negara. Secara operasional, sistem produksi syariah memberikan jawaban konkret atas berbagai krisis kemanusiaan dan lingkungan yang diakibatkan oleh keserakahan industri modern. Prinsip keadilan adalah menghapus jurang pemisah dan pertentangan abadi antara pemilik modal dan kaum buruh melalui sistem kemitraan bagi hasil, serta pemenuhan upah kerja yang layak. Buruh ditempatkan terhormat sebagai mitra strategis, bukan komoditas yang diperas tenaganya. Di sisi lain, standar ketat halalan thayyiban menjelma menjadi sebuah garansi mutu global yang tidak hanya menjamin kebersihan dan kesucian zat produk, tetapi juga kesucian prosesnya dari jerat riba, manipulasi, perjudian, dan penipuan. Komitmen ini disempurnakan oleh prinsip ekologi Islam yang melarang keras perilaku berlebih-lebihan, pemborosan, serta perusakan alam yang dalam praktik modern diwujudkan melalui sistem produksi hijau bebas limbah. Pada akhirnya, sebagaimana yang tercermin dari studi kasus nyata PT Berkah Pangan Nusantara, penerapan ekonomi syariah dalam dunia bisnis modern terbukti bukanlah sebuah utopia atau angan-angan teoretis belaka. Ketika sebuah perusahaan berani mengambil langkah revolusioner untuk bermigrasi total ke sistem syariah, membersihkan modal dari riba, membangun kemitraan yang adil dengan petani dan buruh, serta menjaga kelestarian alam, perusahaan tersebut tidak kehilangan daya saingnya. Sebaliknya, mereka justru menemukan ketahanan bisnis yang jauh lebih kuat.
loyalitas konsumen yang tinggi, efisiensi jangka panjang, serta pertumbuhan yang stabil dan berkah. Sistem produksi syariah adalah masa depan tata kelola ekonomi dunia yang humanis, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sebuah sistem yang membuktikan kepada peradaban manusia bahwa deru mesin pabrik dan gemerlap aktivitas korporasi dapat berjalan beriringan dengan kesucian spiritual, di mana kekayaan diproduksi secara adil, distribusi secara merata, dan alam dijaga dengan penuh cinta. Semuanya demi menggapai satu tujuan tertinggi, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari materi apa yang saya jelaskan tadi. Adapun lebih kurangnya dari apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.